Saya Nasrul Awi yang akan menjadi host Anda, saudara hingga pukul 6 nanti. Bergabung di WhatsApp 0815 kali 4200, saudara pendengar, untuk Anda yang nanti akan berinteraksi bersama kami di sesi tanya jawab, di mana topik yang akan kita ulas di edisi kali ini adalah menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter pendengar. Bahwa memang keluarga seringkali menjadi fondasi utama yang menentukan arah hidup sang anak begitu. Tapi tantangannya ini semakin kompleks juga. Bagaimana sebetulnya cara kita untuk menguatkan peran keluarga sebagai sekolah pertama yang paling efektif, menciptakan lingkungan yang tidak hanya nyaman, tapi juga bisa membentuk pribadi yang ada dalam keluarga tersebut pendengar. Dan telah bergabung bersama kami di sambungan telepon yang awalnya akan hadir, namun tampaknya qadarullah hanya dapat menyapa via telepon. Dan kali ini kita bersama Bapak King Haji Mahfud Hidayat LC SSI MD. Dengan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat selalu di sana ya Pak Kiai? Alhamdulillah Pak Arul, sehat walafiat. Baik, topik kita adalah menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter. Untuk sesi pembuka, mukadimah serta pemaparan terkait topik, kami persilakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna wa ahlana wa ashabana wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 berjaringan di Bogor, di Cirebon, di Bandung dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter. Tentunya semua orang mengetahui hal ini, dan kita pada kesempatan ini insya Allah akan kembali mereview sekaligus menguatkan diri kita, khususnya bagaimana agar keluarga ini semakin kuat dalam hal pembiasaan yang baik, semakin kuat dalam memberikan fondasi yang baik, sehingga anggota keluarga kita, sehingga elemen masyarakat yang paling kecil yaitu di tingkat keluarga itu menjadi baik. Jika sebuah keluarga sudah baik, maka insya Allah masyarakat akan baik, dan nanti ketika masyarakat itu baik, maka negara itu pun baik. Bismillah, kita awali dengan keluarga kita sendiri. Bagaimana kita menjadi peran penting dalam hal ini untuk pembentukan karakter anggota keluarga kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jaga dari apa? Dari api neraka. Ayat ini meskipun potongan ayat yang selebihnya masih panjang, namun dapat kita ambil intisari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya, khususnya yang beriman, sehingga disuruh oleh Allah
agar senantiasa mengantisipasi. Jangan sampai terlena dengan kehidupan, terlena dengan kenikmatan, sehingga dirinya dan keluarganya itu terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin jamaah yang berbahagia, setidaknya ada 4 hal peran keluarga dalam pembentukan karakter. Yang pertama adalah keluarga sebagai pondasi pendidikan. Tentu hal ini keluarga senantiasa mendidik anggota keluarganya. Bahkan ada sebuah pepatah, al-ummu al-madrasatul ula, bahwa ibu merupakan sekolah pertama. Tentu hal ini tidak hanya ibu, meskipun dicantumkan di situnya ummun, namun dalam prakteknya tidak hanya ibu yang bertugas atau yang memerankan dalam pembentukan keluarga, juga seorang ayah, karena keduanya menjadi figur penting di dalam keluarga untuk mendidik dan mengarahkan anggota keluarganya ke dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan titah Allah dan Rasulnya. Sehingga yang kedua adalah keteladanan orang tua. Peran keluarga dalam pembentukan karakter tentunya sangat penting tentang keteladanan ini. Ya. Ada peribahasa, apabila guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Ini peribahasa ini sebenarnya sudah sangat lama dan tentu tidak relevan apabila kalau dimaknai secara sebenarnya. Namun ini maknanya adalah makna majazi atau konotatif. Artinya adalah ketika orang tuanya memberikan contoh yang tidak baik, maka anak-anaknya jangan diharapkan untuk menjadi baik. Artinya kalau kita ingin anggota keluarga kita baik, maka kita dulu harus baik. Kita berikan keteladanan, khususnya dalam hal kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat misalnya. Ya, sehingga di dalam Al-Qur'an kita mengetahui bagaimana Sayyidina Luqman yang diabadikan di surah Luqman ayat 13 sampai 19 itu menanamkan nilai-nilai tauhid, menanamkan nilai akhlak dan juga tanggung jawab kepada putranya. Sayyidina Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya. Tauhid sebagai pondasi utama, dan tentu akhlak juga ditanamkan kepada putra-putri kita, yaitu untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sahabat, dan juga senantiasa untuk menyeru pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, serta bersabar. Ini yang tercantum dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Nah, di dalam surat tersebut juga ada tanggung jawab, diajarkan bagaimana seorang muslim itu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Sehingga al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat, aman, tentram dari bahaya lisan dan tangannya. Hadirin hafizakumullah. Yang ketiga adalah pembiasaan nilai dan akhlak yang terpuji. Tentu setelah ada keteladanan, selanjutnya pembiasaan. Tidak cukup kita mengarahkan 1 kali, 2 kali, namun harus berkali-kali. Ya, sampai akhirnya menjadi sebuah karakter bagi anak kita. Tanpa disuruh pun mereka paham, karena di dalam pundak mereka
terdapat tanggung jawab. Yang itu nanti di akhirat mereka akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Sehingga dari sinilah bagaimana pembiasaan nilai itu dan harus berkali-kali dan menjadi karakter yang baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai tentang kepemimpinannya atau tentang anggota yang dipimpinnya. Yang keempat adalah bagaimana peran keluarga dalam pembentukan karakter ini, yaitu lingkungan kasih sayang dan keamanan secara emosional. Anggota keluarga tentu akan melihat apakah mereka di dalam keluarganya itu merasa aman, merasa tentram, merasa dilindungi atau tidak. Tentu disinilah orang tua sangat berperan penting. Bagaimana putra-putrinya di dalam keluarga itu merasa nyaman, merasa disayangi, merasa diperhatikan. Ya, tidak sedikit orang yang lebih mencari pihak luar daripada keluarganya untuk mencurahkan isi hatinya. Tidak sedikit ada orang yang memilih hidup di jalan, bergaul dengan pergaulan bebas karena tidak merasa nyaman dengan keluarganya. Maka menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman, lingkungan yang beriman, itu adalah peran penting keluarga untuk anggotanya. Nah, disinilah kita ambil 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana tentang keteladanan pembentukan karakter ini, dan yang kedua adalah dengan pembiasaan sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Dan keluarga sakinah menurut KMA atau Keputusan Menteri Agama tahun 2024 nomor 450 adalah keluarga yang memiliki pondasi atau yang arahnya adalah pondasi iman dan takwa yang harmonis dan sejahtera untuk kepentingan dunia dan akhirat, memiliki karakter utama mawaddah warahmah serta ditopang oleh komunikasi, musyawarah, saling menghormati di antara anggota keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian tadi pendengar Pro 1 RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon, Mutiara Pagi mengulas terkait tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter saudara. Bahwa keluarga adalah benteng terakhir pendidikan nilai dan juga moral, dan bagaimana peran itu supaya tidak luntur. Uraian ini baru saja kita simak dari Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat LC SSI ME saudara. Untuk itu kami akan hadirkan sesi tanya jawab saudara hingga pukul 6 nanti. Bagi Anda yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami, jangan lupa dengan format ketik nama spasi domisili, lalu kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp Pro 1 di 08 satunya 5 kali 4200 atau bisa telepon juga. Namun kali ini nomornya berganti saudara ya, di 0251 835 5535. Saya ulang, 0251 835 5535. Pak Kiai, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum nanti kita akan memasuki sesi interaktif ya untuk menjawab pertanyaan dari pendengar baik dari Pro 1 RRI Bandung, Bogor maupun Cirebon. Tetaplah bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan. Dua sisi yang pasti berbeda pada manusia. Adanya kehidupan bersifat duniawi, segala keinginan mudah didapat. Sementara
kematian adalah jantung keabadian, gerbang penentuan kebaikan, keburukan, kebahagiaan, dan penderitaan. Selalu berbuat baiklah ketika masih ada kesempatan, walaupun hanya dengan sedikit. Anda telah mengikuti Mutiara Pagi berjaringan. RRI Bangun, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi berjaringan, sesi tanya jawab atau sesi interaktif kita akan hadirkan sebagai segmen kedua untuk Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Dan Pak Kiai Haji Mahfud Hidayat LC SSIMA masih membersama kita saudara, dan kita buka ruang untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaannya. Jika ingin langsung boleh di 0251 83 55535 maupun di WhatsApp ya 0815 kali 4200. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung kali ini. Pertanyaan. Halo? Halo. Halo, baik. Halo? Ya, Mutiara Pagi berjaringan yang siapa di mana? Kalau ini Pak Ustadz nih, kalau ini yang satunya lagi kita pakai. Oke, kita akan coba beri kesempatan ya untuk Anda menghubungi kembali di 0251 83 55535. Sebelumnya kita baca dulu yang sudah menyampaikan pesan di WhatsApp 01. Kali ini menyapa Pak Andi Supriyadi di Kemang Bogor terlebih dahulu. Pak Kiai, semoga kabar sehat selalu, katanya. Izin bertanya, sering mendengar istilah anak durhaka kepada kedua orang tua yang merupakan dosa besar. Namun ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ini situasinya terbalik. Ini mohon pencerahannya. Sekali lagi dari Pak Andi Supriyadi di Kemang Bogor. Pak Kiai, kami persilakan. baik, terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Kemang Bogor ya. Memang ada istilah anak yang durhaka. Ya, dan itu termasuk dosa besar ketika seorang anak durhaka kepada orang tua, disebut dengan istilah uququl walidain. Nah, kemudian memunculkan istilah ada orang tua durhaka kepada anak. Ya. Nah, ini mungkin istilahnya kurang tepat. Karena istilah ini dalam literatur itu mungkin kalau menzolimi iya, tapi kalau dengan istilah durhaka itu kurang tepat. Sebab ketika orang tua mendidik anak ya dengan pendidikan yang mungkin itu oleh anak dianggapnya sebagai suatu pendidikan yang keras, namun tidak sedikit orang tua dalam hatinya tidak menunjukkan kebencian, melainkan rasa sayang dengan pendidikan seperti itu. Nah, tapi ketika ada orang tua sebaliknya, dia seperti halnya menyayangi kepada anaknya, namun pada hakikatnya dia sedang menjerumuskan terhadap putra-putrinya. Saat putra-putrinya terus diberikan kekayaan demi kekayaan, ya kehidupan yang mewah tanpa dikontrol tauhidnya, tanpa dilihat akhlaknya, budi pekertinya, dan karakternya. Nah, sehingga dengan demikian peran keluarga di sini, khususnya seorang ayah dan ibu terhadap putra-putrinya, itu adalah tercermin dari bagaimana ia mengamalkan agamanya, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk
anak-anaknya. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam. Baik, menjawab satu pertanyaan dari Pak Andi Supriyadi di Kemang Bogor ya. Kali ini kita sudah terhubung bersama Ibu Indra di Cirebon, Pak Kiai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Adi. Iya. Ya, selalu bersemangat. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Baik, Bu Indra, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam. saya Alhamdulillah. dengar ceramah Bapak pagi. Saya memang merupakan pendidikan karakter yang pertama, utama, dan juga merupakan garda terakhir dalam pertahanan kehidupan ini. Namun kenapa ya Ustadz, anak-anak itu, maaf kalau saya salah, dianjurkan untuk dididik di pondok pesantren yang sepertinya juga dalam tanda kutip dijauhkan dari lingkungan keluarga, jadi di lingkungan pondok itu. Nah, kemarin kejadian yang kemarin aja memperlihatkan begitu banyak santri, tapi pada akhirnya yang tampak adalah pendidikan hasil keluarganya, karena masing-masing santri punya sikap yang berbeda-beda, yang sepertinya itu sesuai dengan apa yang dididikkan oleh keluarganya. Nah, bagaimana mengenai ini, Pak Ustadz? Apakah tetap di keluarga atau juga lebih baik diserahkan ke pondok pesantren? Terima kasih. Terima kasih Bung Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon nih Pak Kiai ya, memaknai karakter dalam konteks keluarga muslim modern saat ini. Apa yang membedakan juga antara karakter yang dibentuk oleh pendidikan formal, pesantren, atau apa juga yang ditanamkan di rumah seperti itu. Pak Kiai, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon ya. Cirebon. Memang ini pertanyaan yang mewakili banyak orang ya, tentang kegalauan orang tua khususnya yang antara apakah dititipkan atau dipondokan anak ini atau tetap di keluarganya ya. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa pendidikan itu khususnya dalam kaitannya dengan pembentukan karakter itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya, itu yang pertama. Artinya ketika dalam hal ini orang tua memiliki keterbatasan khususnya ilmu agama, maka orang tua mewakilkan, menyerahkan kepada pihak tertentu baik di sekolah ya, boarding school maupun di pesantren, itu untuk menjalankan kewajibannya. Jadi yang digarisbawahi adalah kewajiban mendidik itu adalah kewajiban orang tua. Sehingga ketika di pesantren pun itu tetap kontrol itu orang tua berjalan, tidak melepaskan, menyerahkan begitu saja. Karena di pesantren yang sangat banyak dengan lingkungan yang sangat beragam ya, antara satu santri dengan santri yang lain, meskipun disiplin ditegakkan, namun ketika bedakan antara santri yang masih mendapat perhatian dari orang tua dengan santri yang dilepas begitu saja oleh orang tuanya, tentu akan berbeda hasilnya. Maka saat di pesantren mereka dididik dengan pendidikan karakter, bangun paginya, kemudian adabnya dan seterusnya, maka
pembiasaan yang baik ini harus dilanjutkan di tengah-tengah keluarganya saat ia pulang ke rumah. Maka kalaupun tidak dipesantrenkan ya dan dirasa mampu, maka itu lebih baik. Mampu dalam mendidik agamanya, mampu dalam mendidik moralnya dan seterusnya. Namun apabila kita memiliki keterbatasan dalam satu hal, padahal itu kewajiban kita sebagai orang tua, maka disinilah kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan sehingga sama-sama untuk pembentukan karakter untuk generasi putra-putri kita yang solih-solihah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bu Indra di Cirebon ya, respon pertanyaannya sudah dijawab tadi oleh Pak Kiai, dan tampaknya ini masih ada kepanjangan dari pertanyaan yang serupa begitu Pak Kiai. Dari Pak Amran kali ini di Merdeka Bogor ya, sebagai orang tua katanya seringkali kita bingung nih saat anak mulai terpengaruh lingkungan luar atau media sosial Pak Kiai. Bagaimana caranya membangun filter karakter di dalam diri anak tanpa terkesan membatasi kebebasan mereka katanya Pak Kiai. Kali persilakan Pak Amran di Merdeka kali ini. Ya, terima kasih Pak Amran ya di Merdeka Bogor. Ya, di ini memang sekarang ini anak-anak yang sekarang sangat berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Ya, kenapa? Karena anak zaman dulu berarti sudah menjadi orang tua sekarang ini. Terkadang ya, jadi orang tua ini yang sekarang adalah produk pendidikan zaman dulu atau jadul ya. Nah, untuk anak-anak yang zaman sekarang itu tentu mereka dididik sesuai dengan zamannya. Ya. Dan sesuai dengan zamannya ini tanpa, mohon maaf ya, saya juga punya anak, dan ketika saya praktekkan apa yang diajarkan oleh orang tua dulu kepada saya, kalau itu diajarkan kembali caranya kepada anak-anak yang sekarang, itu ternyata anak-anak banyak yang tidak berkenan. Ya. Makanya dalam hal ini memposisikan diri kita, orang tua itu bagaimana agar anak ini nyaman dulu di rumah. Kita ciptakan lingkungan yang nyaman di rumah, lingkungan yang tenang, yang mereka bisa akrab dengan kita. Apa yang mereka butuhkan. Ada dialog, ada komunikasi, ada musyawarah di situ. Kemudian memposisikan diri kita bukan sebagai guru, memposisikan diri kita pada saat bicara kepada mereka, itu mereka ingin dianggap sebagai partner, khususnya sebagai kawan bicara. Nah, dalam hal ini kita pun masuk ke dunia mereka, khususnya kalangan milenial ini, ya, karena kita tentu sadar, ya, Gen Z atau gen yang sekarang ini, generasi sekarang ini, itu melek terhadap digital, gitu, melek terhadap komputer dan sebagainya. Nah, kita pun mengikutinya. Jangan sampai kita dianggap kudet, kurang update dan sebagainya, ya. Sehingga saat kita bicara, bagaimana agar nasihat kita itu masuk ke dalam mereka, ya kita gunakan bahasa-bahasa sesuai dengan bahasa mereka. Itu kaitannya dengan kita menasehatinya. Memfilternya seperti apa? Ya, memfilternya antara lain, ya kita sampaikan, termasuk banyak sekali di konten-konten. Ini loh bahayanya pergaulan bebas. Ini loh, nah, kita sampaikan ya dengan bahasa yang sekarang. Sehingga filter-filter itu mereka paham, kalau mereka melakukan itu dampaknya adalah ini dan seterusnya. Dilatih untuk bertanggung jawab, dan ini tentunya sesuai dengan tadi yang kita
sampaikan atau kaitan dengan surah Luqman ayat 13 sampai 19 sekaligus di surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman manusia, kita saling